Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut initiative psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut initiative psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis dengan topik terjawab di sini. Cepat capek, lemas, tidak bertenaga, cepat lapar. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah terjawab di sini, cepat capek, lemas, tidak bertenaga, cepat lapar. Teman-teman semua, ini juga sebagai jawaban ya dari subscriber setia, khususnya dari akun Son Haji Musofa ya. Halo ya Pak Haji Musofa ya. Nah ini juga teman-teman yang lain yang memiliki topik yang sama ya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gut initiative psikosomatis, ini salah satu sensasi yang sering kita rasakan ya, yaitu ketika kondisi fisik ya, termasuk perut ini sudah membaik ya, akan tetapi kita masih ketika dibawa beraktivitas ya, beraktivitas atau bekerja ya, melakukan kegiatan sebentar saja itu sudah cepat capek, kemudian badan terasa lemas, terasa tidak bertenaga, kemudian cepat lapar. Nah ini wajar ya, wajar. Tetapi bagi kita yang sedang mengalami ini memang juga kadang membingungkan ya. Membingungkannya yaitu biasanya di dalam beraktivitas itu sampai lama juga tetap bertahan, tapi setelah mengalami penderitaan ini betul-betul sangat gratis ya perubahannya. Nah itu yang saya alami dulu itu juga seperti itu ya. Jangankan beraktivitas ya, ngomong saja seperti ini rasanya sudah capek sekali dan badan terus menjadi lemas, itu seperti itu ya. Jadi memang kita betul-betul ya secara energi itu sepertinya minus sekali seperti itu. Nah oleh karena itu pada teman-teman ya, yang pertama saya sarankan bahwa kita ini ya wajar seperti itu ya, maka dari itu kita tenang dulu supaya tidak menambah kecemasan. Dan saya akan berbagi pengalaman saya, termasuk bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu, sehingga sedikit demi sedikit berangsur-angsur menjadi membaik dan akhirnya bisa menjadi sembuh. Ini adalah suatu fase yang ya hampir semua penderita itu mengalami seperti itu ya. Mengalami seperti itu karena ini memang termasuk bagian proses juga ya, proses fase menuju ke kesembuhan itu. Tapi alhamdulillah ketika kita memang secara fisik ya, terutama bagian perut ini sudah membaik, ini kelihatannya untuk
untuk lebih cepat membaik ini akan lebih mudah gitu. Baiklah ya, kita lanjutkan. Jadi teman-teman ya, ketika kita beraktivitas sebentar itu sudah merasa cepat capek, lemas, tidak bertenaga, termasuk sampai ngos-ngosan biasanya ya, nafasnya pendek, cepat lapar. Ini memang sensasi yang sering kita jumpai ya, mungkin hampir semua penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ini akan seperti ini. Ini artinya kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu cemas, karena ini sebenarnya proses menuju ke kesembuhan itu fasenya melalui tahap seperti ini. Nah, yang lebih penting adalah kita nanti akan bisa mencari solusinya itu seperti apa. Nah, sebelum sampai kepada solusi, untuk lebih tepatnya di dalam kita mencari solusi itu kita lihat penyebabnya dulu ya. Jadi kenapa penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis itu cepat capek ketika beraktivitas ya, lemas, tidak bertenaga, juga cepat lapar ya. Ini sebabnya secara garis besar ada dua hal teman-teman. Setelah saya pelajari, saya analisa, itu intinya ada dua hal, yaitu yang pertama karena masih ada kecemasan ya, masih ada kecemasan. Dan masih ada kecemasan itu wajar, karena apa? Karena kita walaupun sedang tidak dihantam sensasi, tapi kita masih trauma dengan sensasi-sensasi yang pernah muncul, pernah kita rasakan. Contoh ya, ketika kita sedang beraktivitas, tiba-tiba kita berpikir ya, kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Contohnya ketika sedang berjalan, pikiran kita, khayalannya, wah apakah saya kuat berjalan, apakah nanti tidak sempoyongan, karena dulu pernah mengalami sempoyongan. Nah, ketika seperti itu namanya kecemasan datang teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau kita belum bisa melupakan tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis dan sensasinya, itu yang namanya kecemasan ya, anxiety dan psikosomatik itu masih melekat. Nah, biangnya sebenarnya di situ. Nah, maka dari itu ya wajar dan alami memang untuk merubah itu ya sedikit demi sedikit. Jadi perubahannya memang harus kita latih ya, sedikit demi sedikit. Contohnya ketika kita punya trauma, cemas terhadap masalah sempoyongan misalkan ya, karena pernah berjalan saja itu oleng ya, harus pegangan ya, harus pakai ya seperti teken atau apa benda-benda di sekitar. Nah, itu pernah seperti itu, sehingga ketika kita sedang beraktivitas yang ada hubungannya gerak dengan jalan, itu pasti kecemasan itu akan datang, hal yang seperti itu, karena kita selalu trauma dengan hal itu gitu loh. Nah, maka dari itu yang namanya orang cemas ya, itu pasti lemas ya. Yang pertama lemas, orang cemas, orang takut, orang khawatir, orang was-was ya, orang punya beban pikiran yang berat atau yang negatif, itu pasti badan terasa lemas, gemetaran, kadang juga pusing, mata juga kadang bergelombang. Itu seperti itu sensasinya ya. Nah, itu cuma cara untuk mengatasi kecemasan itu memang jadi proses ya, proses sedikit demi sedikit, dan nanti lama-lama akan menghilang. Oke teman-teman, jadi yang menyebabkan kita menjadi cepat capek, lemas, tidak bertenaga ya, ngos-ngosan, termasuk cepat lapar, ini adalah unsurnya dari kecemasan dan pikiran yang masih negatif, yang masih merasa-rasa tentang trauma sensasi yang pernah kita rasakan. Itu yang pertama. Nah, kemudian
penyebab yang kedua selain kecemasan yang bisa menguras energi kita menjadi habis sehingga menjadi lemas ya. Nah ini adalah karena kita masih kurang nutrisi ya. Nutrisi makanan entah itu karbohidrat, protein, vitamin, pokoknya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk cairan juga. Nah ini kenapa itu masih selalu kurang padahal kita sudah makan itu. Nah ini wajar saja karena memang lambung kita ya, perut kita ini masih belum normal 100%, sehingga mungkin dari makanan yang kita makan dalam porsi normal saja itu penyerapannya itu belum sepenuhnya, sehingga masih nutrisi itu masih sedikit, apalagi yang makannya masih dengan porsi kecil, masih ditambah dengan pantangan. Nah itu maka sangat-sangatlah kurang nutrisi itu. Nah efek dari kurang nutrisi, nah itu otomatis ya badan akan lemas, cepat capek, tidak bertenaga, merasa lapar, itu pasti seperti itu. Nah itu wajar juga. Itu jadi sebabnya ya, selain masih ada kecemasan dan pikiran negatif itu, yang kedua adalah karena kita masih kekurangan nutrisi. Nah maka dari itu setelah kita mempelajari, kita tahu sebabnya, maka sekarang yang penting ya kita ini bisa mencari solusinya. Nah solusinya supaya kita tidak cepat capek, supaya energi kita tetap bertahan ya, bertenaga, badan tidak lemas lagi, dan kita jadi bersemangat ya, bersemangat, dan perut juga tidak sebentar-sebentar merasa lapar ya. Nah ini solusinya yang pertama ya, karena disebabkan oleh kecemasan dan pikiran negatif, maka solusinya ya kita kurangi kecemasan, kita kurangi kecemasan, kita kurangi ketakutan, kita kurangi was-was, kita kurangi kekhawatiran kita dan pikiran kita untuk berpikir yang positif, jangan lagi berpikir yang negatif. Nah secara garis besar intinya kita jangan merasa-rasa sensasi yang pernah kita rasakan, atau kita jangan mengingat-ingat tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kalau kita sudah tidak merasa-rasa, kalau kita sudah tidak mengingat-ingat tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kecemasan tidak akan datang. Begitu teman-teman ya. Tapi itu juga perlu latihan juga, karena pengalaman saya ya, saya sudah bisa ngomong saya tidak akan cemas, saya tidak akan takut seperti itu. Tapi prakteknya karena pikiran kita masih ingat ya, masih trauma. Nah itu yang akhirnya muncul lagi kecemasan, muncul lagi kecemasan itu. Nah maka dari itu untuk supaya kita tidak selalu merasa-rasa, kita tidak pikiran mengingat-ingat tentang trauma sensasi yang pernah kita rasakan, memang ini harus diisi dengan pikiran dan perasaan yang padat. Yang padat artinya jangan diberi waktu luang ya, waktu luang atau jeda yang akhirnya kita menjadi berpikir tentang rasa-rasa dan sensasi yang pernah kita rasakan itu. Nah caranya bagaimana? Sibukkan sekalian ketika kita melaksanakan kegiatan ya, sibukkan sekalian. Contohnya ini mungkin ya Pak Haji Mustafa ya, ini yang profesinya mungkin mengajar ya, ini lebih mudah untuk menyibukkan ya, karena pengalaman saya juga seperti itu. Kebetulan saya juga guru juga, saya mengajar di sekolah ya, di sekolah dasar. Nah itu ketika saya masih latihan seperti itu ya, saya selalu menggunakan metode
metode diskusi dengan anak-anak. Kemudian dalam kegiatan itu saya selalu berdiri menghampiri meja-meja anak-anak, sehingga saya tidak kosong pikirannya, selalu berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga saya tidak sempat ingat tentang sensasi yang pernah kita rasakan yang hubungannya dengan asam lambung, dan tidak pernah merasa-rasa, karena saya padatkan sekalian, saya komunikasi dengan anak ketika saya sudah memberikan materi pelajaran. Nah kemudian saya beri kesempatan anak selalu berkomunikasi ya. Nah akhirnya nanti tahu-tahu ya waktu itu sudah selesai gitu, misalkan sudah waktunya istirahat. Nah itu baru kita tutup seperti itu akan lebih mudah untuk supaya pikiran kita tidak merasa-rasa dan pikiran kita tidak mengingat-ingat tentang asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Tapi ini juga butuh latihan. Nah optimis saja buat teman-teman ya semuanya saja termasuk dalam melakukan aktivitas apapun ya sesuai dengan profesinya masing-masing, padatkan sekalian. Jadi kita fokus dengan kegiatan yang kita lakukan, sehingga nanti tidak akan muncul kecemasan itu. Oke ya, itu yang solusi yang pertama. Jadi kurangi kecemasan. Kemudian yang kedua, kita karena tadi juga karena kurang nutrisi maka solusinya ya kita harus makan minum yang cukup ya, Kalau memang lambung ya atau perut di bawah makan ini sudah kondusif ya kita makan bebas saja, dalam artian dengan porsi yang normal saja nggak masalah. Kalau memang sudah bisa diajak kompromi untuk seperti itu. Kalau belum ya kita latih secara bertahap itu. Nah kemudian selain itu ya karena makanan itu kalau masih banyak pantangan kan kadang masih banyak ya kurang vitamin, misalkan seperti yang asam-asam kita juga nggak makan, otomatis sumber vitamin C itu akan berkurang. Nah maka dari itu untuk menambah makan dan minum yang sudah kita cukupi ya supaya bertenaga, teman-teman itu juga minumnya jangan air putih terus ya, tapi juga yang manis ya. Kalau saya itu misalkan sehari 8 gelas ya, itu yang 4 gelas manis, yang 4 gelas air putih, contohnya seperti itu. Jadi yang namanya manis ya, gula itu kan mengandung energi lah, tenaga. Daripada air putih terus itu ya makin lemas itu. Nah selain itu ya, selain kita makan dan minum yang cukup ya, tentunya makanan yang sehat ya, nah itu bisa ditambah dengan suplemen dan vitamin. Cuma untuk suplemen dan vitamin ini lebih baik itu yang rekomendasinya dari dokter ya. Contohnya saya pernah mengkonsumsi suplemen itu juga yang dari dokter ya, itu waktu itu yang saya ingat ini asam folat ya. Asam folat itu bentuknya pil kecil itulah yang warnanya kuning itu, 1 hari 1 gitu. Nah, kemudian kalau vitamin itu sih bisa misalkan kita tambah dengan vitamin B kompleks misalkan juga nggak apa-apa, supaya memang untuk memenuhi nutrisi lebih cepat gitu. Nah selain itu ya saya juga menambah yang sifatnya herbal ya. Saya mengonsumsi madu 1 hari 1 sendok gitu. Itu juga menjadikan lebih bertenaga ya, tidak mudah lemas, tidak mudah cepat capek seperti itu. Nah kemudian selain itu untuk buahnya saya mengkonsumsi pisang kepok ya. Pisang
itu selain juga kandungannya kompleks ya, ada vitamin C, ada karbohidrat, ada antioksidan dan lain sebagainya, juga tinggi serat. Nah itu menurut saya yang saya alami itu lebih cocok. Nah itu juga akan membantu sekali itu. Nah kalau teman-teman yang indikasinya sudah merasa sering lapar, itu bagus ya. Jadi lapar ini adalah alarm tubuh ya, alarm tubuh yang menandakan bahwa tubuh kita ini kurang nutrisi, supaya diisi lagi, yaitu diisi makanan, sehingga otak ini ya memerintahkan, yaitu memberikan rasa lapar. Nah maka dari itu kalau ada rasa lapar ya sudah, cepat-cepat makan saja, tidak apa-apa. Ini indikasinya bagus ya. Oke teman-teman ya, jadi intinya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi penyebab kenapa kita ini cepat capek, lemas, tidak bertenaga, bahkan cepat lapar, nah ini karena masih ada kecemasan dan masih kurang nutrisi. Oleh karena itu kita solusinya ya, yaitu dengan cara kita kurangi kecemasan, dan yang kedua kita penuhi nutrisi, baik melalui makanan maupun melalui suplemen dan vitamin ya, ataupun herbal yang lain juga boleh, seperti misalkan saya mengkonsumsi madu, minum air taji, makan buah pisang kepok, seperti itu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan yang masih dalam penderitaan tetap semangat dan akan cepat sembuh. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.